Alhamdulillah pada petang ini yang bisa berkumpul bersama di masjid yang berdominan ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian disusul dengan kajian rutin setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa menjadi amal soleh yang dicatat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan keberkahan Allah diturunkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Ibu yang rahmatullah, mohon kita senantiasa menjadikan doa-doa bagi saudara-saudara kita yang terzalimi terutama di Palestina saja. Ini himbauannya banyak sekali disebarkan di mana-mana dan kemudian masjid-masjid mengadakan ulul nasilah. Kalau di masjid kita ini kemudian diadakan ulul nasilah mendoakan saudara-saudara kita di Gaza ini, insyaallah baik saja. Kalaupun tidak diadakan, mari kita doakan sendiri-sendiri. Jika ada yang bisa membantu dengan hartanya, silahkan dibantu dengan hartanya. Jika ada yang bisanya membantu dengan doa, silahkan kemudian kita berdoa. Jangan sampai kemudian kita terkena propaganda berita-berita yang malah kemudian menjadi fitnah bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah menjamin dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi ini betul-betul penegas dari Allah. Tidak sama orang yang beriman yang hidup di tempatnya tidak menempuh bahaya apapun dengan orang-orang yang beriman yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Fadhalul mujahidin 'alal qa'idin, fadhalul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajat. Allah meninggikan, melebihkan beberapa derajat tertinggi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Wa kullan wa'adallahu husna, walaupun memang Allah juga menjanjikan bagi kedua golongan ini, orang yang beriman tapi tidak berjuang dan orang yang beriman yang berjuang, masing-masing diberikan janji pahala dari Allah karena keimanan mereka. Tapi Allah menegaskan lagi di akhir ayat ini, wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dibandingkan orang-orang yang tidak berjuang dengan pahala yang sangat besar. Nah itu Bapak-Bapak Ibu yang rahmatullah, jangan sampai kemudian kita ini tidak bantu, kita ini tidak mendoakan, malah kemudian mencela saudara-saudara kita yang berjuang berjihad di Palestina gitu. Wis dongano kalau berjuang malah mencaci. Nah ini keimanannya diragukan betul itu. Mungkin ada yang mengetahui orang-orang Palestina akidahnya dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip itu tidak sampai kemudian mengeluarkan seseorang muslim dari koridor ukhuwah Islamnya. Jadi harus kita yakini betul, karena kadang-kadang sekarang ini era medsos dan lingkungan dan sebagainya banyak berseliweran fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Kemarin ada yang berfatwa, kenapa kok di Palestina itu nggak ditolong sama Allah? Lalu Ustaznya menjawab, karena nggak memenuhi syarat intan Rasulullah yang suruh kita kepada waktu itu. Jawaban aneh itu. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau di Palestina itu orang-orangnya yang menolong agamanya Allah, nggak ada kajian-kajian sunnah dan sebagainya, makanya kemudian nggak ditolong sama Allah. Bapak Ibu jangan terperdaya dengan hal-hal yang malah mencaci, menyudutkan sesama saudara kita semua muslim. Kalau memang kemudian kemenangan di Palestina itu kan umat muslim kalah apa menang? Sampai hari ini masih kalah ya.
Gimana nggak kalah? Mereka modalnya roket-roket 8 jutaan, yang dihadapi Iron Dome yang satu roketnya itu hampir 1 miliar. Sekarang kapal itu Amerika mendekati ke sana. Ini mau ngapain orang-orang ini? Lalu kemudian yang aneh kan orang-orang kafir itu satu paku. Kalau kemudian ada orang Muslim yang malah mencaci, malah aneh itu bisa. Kalau syaratnya kemenangan Allah itu pertolongan Allah itu diukur dengan kemenangan, Pak. Maka seperti di Palestina ini kan masih tahu ya. Maka Nabi Musa itu tidak ditolong sama Allah. Benar nggak, Pak? Kapan Nabi Musa wafat? Apakah Bani Israel ketika itu sudah terbebas dari muter-muter di badan diri? Kan tidak. Nabi Musa itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel menyerang Baitul Muqaddas Palestina ketika itu, umatnya kan mengatakan inna fiha qauman jabbarin. Di situ banyak orang-orang yang gagah perkasa. Sampai puncaknya mereka mengatakan fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha munaqidun. Sudah, jangan maksa-maksa kami perang wahai Musa. Engkau saja sama Tuhan yang perang sana berdua, kami duduk aja di sini. Akhirnya dihukum sama Allah muter-muter di badan ini selama 40 tahun. Nabi Musa wafat ketika muter-muter di badan ini, Pak. Sudah pernah belum ketika itu? Belum, Pak. Palestina ketika itu baru ditaruhkan oleh Bani Israel ketika zamannya muridnya Nabi Musa, Yusha bin Nun, yang dalam literatur barat disebut Yosua. Kalau syaratnya kemenangan itu adalah terhadap dunia dan datangnya pertolongan Allah, maka Nabi Musa tidak menang, Pak. Kalau syaratnya kemenangan itu banyaknya pengikut, ini kan yang ikut pengajian ini kayak kira-kira lebih banyak dibandingkan penghuni perumahan ini atau lebih sedikit, Pak? Gak bisa jawab, Pak. Gak bisa jawab. Apakah kemudian panjenengan ini gak ditolong sama Allah? Gak bisa kita katakan seperti itu, Pak. Karena di hari kiamat itu ada nabi yang berjalan sendirian, ada nabi yang diikuti 1-2 pengikutnya saja, Pak. Apakah mereka kemudian berani kita katakan mereka gak ditolong sama Allah? Nabi gak ditolong sama Allah. Jadi pertolongan itu tidak berupa perkara, tidak harus berupa perkara-perkara fisik seperti itu. Kalau panjenengan menggait majlis taklilan ini ditolong kali Gusti Allah. Dengan apa? Karena Allah mencintai kita. Saya kemarin mendengarkan ceramahnya Al-Muhum Syekh Said Rahman Al-Budi. Itu kalau ada seseorang itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu, tahun, subuh, qiyamul lail, ikut pengajian, ini berarti Allah itu mencintai dia dengan menggerakkan dia ini hadir di amal-amal soleh seperti ini. Nah, kalau sudah kayak itu, Pak, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita mengklaim bahwasanya orang-orang yang datang beramal soleh seperti itu tidak ditolong oleh Allah SWT? Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai pembuka saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 174, 75, 76 dan mudah-mudahan bisa ke 177. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diberikan oleh Allah dari Alkitab dan memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit, mereka itulah tidak memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka, dan mereka nanti pada hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan tidak akan Allah mensucikan mereka, dan bagi mereka ada yang sangat pedih. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itulah yang menukarkan, memperjualbelikan petunjuk yang datang pada mereka dengan kesesatan, dan ampunan Allah ditukar dengan azab. Fama asbaru ma'an, maka apa yang membuat mereka berani bersabar atau menentang kepada neraka, bersabar dalam masa neraka. Dan kata Allah Azza wa Jalla, yang demikian itu dikatakan Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu
kitabi lafi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab ini, mereka terjerumus dalam perselisihan kesesatan yang sangat jauh. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir surat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 89 kalau saya lihat, kita baca bersama-sama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru." Dan tatkala datang pada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sebuah kitab yaitu Al-Quran dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Padahal sebelum kitab ini turun, mereka ini selalu mendamba-dambakan kemenangan yang akan diturunkan bersama datangnya kitab dan nabi yang terakhir ini atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'ahu kafaru bihi. Ketika turun beneran pada mereka apa yang mereka ketahui bahwasanya ini perkara yang benar, yaitu Al-Quran dan kenabian Rasulullah Muhammad SAW, kafaru bihi, mereka ingkar kepadanya. Fala aku bagi al-kafirin, maka laknat Allah diturunkan kepada orang-orang yang kafir. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kembali pada surat Al-Baqarah ayat 174. Ayat ini diturunkan kepada orang ini. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diinginkan oleh Allah dari Alkitab dan memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Apa yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi ini menyembunyikan berita kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dalam ayat 89 tadi diterangkan, orang-orang Yahudi itu sebelum datangnya Rasulullah itu mempunyai privilege, mempunyai keistimewaan, kedudukan di mata bangsa Arab, di mata orang-orang non ahli kitab, karena posisi mereka ahli kitab, mereka punya Alkitab, sementara di Madinah, Yathrib ketika itu mereka orang-orang yang musyrik, tidak mempunyai ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, secara tradisional orang-orang Yahudi ketika itu memiliki, mempunyai, menikmati keistimewaan. Mereka dipandang dan mereka memandang diri mereka sendiri statusnya lebih tinggi daripada orang-orang non ahli kitab. Dan memang bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum datangnya Rasulullah SAW, ahli kitab itu umat yang terbaik di atas muka bumi. Orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, tapi mereka beriman kepada Allah. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka kemudian mereka ini posisinya lebih baik. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mereka menikmati keistimewaan seperti ini. Tetapi di samping menikmati keistimewaan seperti ini, mereka ini juga berusaha menjaga eksistensinya, keberadaannya yang kecil. Di Madinah itu kan Yahudi cuma ada 3 kabilah. Yang pertama kabilah Bani Qainuqa, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Sementara yang lainnya itu dimiliki oleh orang-orang Arab. Nah, untuk menjaga eksistensi mereka dan keistimewaan mereka, mereka ini biasanya menakut-nakuti orang-orang Arab kafir yang ada di sekitarnya. Nanti bakal ada nabi terakhir yang datang, yang kemudian bersama nabi itu kami akan memerangi kalian, dan kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kami. Ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 69 dari itu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu di samping memberikan ancaman-ancaman seperti itu, orang-orang Yahudi, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, juga kemudian melakukan yang sampai sekarang ini sering terjadi, Pak.
adu domba di antara orang-orang Arab yang ada di sekitarnya. Di masyarakat tradisional Yathrib, Madinah ketika itu Pak, sebelum datangnya Rasulullah, itu ada perang besar di antara orang-orang Aus dan Khazraj yang namanya perang Wa'ad. Bani Nadir menyokong orang-orang Aus, Bani Qoinqa menyokong orang-orang Khazraj, disuplai dengan senjata dan sebagainya biar perang. Kenapa kok biar perang? Agar kemudian mereka tidak memerangi orang-orang Yahudi. Itu yang mungkin dilakukan di negeri-negeri Yahudi sekarang ini Pak, sampai itu orang-orang Arab dipecah belah, lalu kemudian dibikin ribut satu sama lain di antara mereka, sehingga kemudian mereka ini bisa eksis. Ada satu negara kecil yang dekat, yang kemudian punya hubungan dekat sekali dengan si Israel ini Pak. Itu juga kayak gitu Pak, untuk menjaga eksistensinya negara ini, kadang-kadang kemudian bikin sesuatu yang agak aneh-aneh Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu ketika kemudian masyarakat Aus dan Khazraj ini didatangi dakwah Rasulullah Muhammad SAW, mereka kemudian mengatakan, jangan-jangan ini nabi terakhir yang sering diceritakan oleh orang-orang Yahudi itu. Ayo kita beriman kepada beliau sebelum kita dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yang terjadi adalah orang-orang kafir Madinah itu kemudian masuk Islam, sementara orang-orang Yahudi ini malah mengingkari perkara yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Karena itu Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Mereka menyembunyikan ciri-ciri berita kedatangan Rasulullah Muhammad SAW ini, padahal mereka ini sudah mengetahui di dalam kitab mereka. Apa tujuannya? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, menukarkan dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Apa yang mereka tukarkan? Yaitu hidayah keimanan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW, untuk kemudian ditukarkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang tadi dimiliki. Nah, kalau kemudian ini orang-orang Aus, orang-orang Khazraj beriman, lalu kemudian kita ini juga beriman, berarti kita ini sama kedudukannya dengan mereka. Gak ada lagi kedudukan kita ini pada lebih tinggi. Padahal dengan kedudukan yang lebih tinggi itu, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi itu juga menikmati kenikmatan yang lain. Kalau ada orang yang butuh pengetahuan, tanya sesuatu, datang memberikan roti dan lain sebagainya. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, secara tradisional kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi di Madinah itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka ini menguasai simpul-simpul ekonomi dan militer di sana Pak. Itu kan ada satu kisah yang terkenal, pasar Madinah itu yang paling ramai pasarnya Yahudi Bani Qoinqa, yang gara-gara pasar ini kemudian mereka ini diusir dari Madinah gara-gara kejadian di pasar ini Pak. Jadi ada kisah menarik, Abdurrahman bin Auf itu mengalahkan pasarnya Bani Qoinqa di tempat mereka sendiri, itu hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Abdurrahman bin Auf di pasar baru, gak usah ada uang sewa, gak usah ada uang jual beli dan sebagainya. Kalau itu kan membangun sistem ekonominya melalui riba. Makanya sistem ekonomi ribawi yang ada sekarang ini itu akar utamanya adalah orang-orang Yahudi Pak. Makanya lihat saja bank-bank besar dunia itu namanya nama Yahudi semua. Nah, Abdurrahman bin Auf mengalahkan pasar Bani Qoinqa itu tepat di kampung halaman mereka hanya dalam 3 bulan. Nah itu Pak, DNA kita ini keturunan orang-orang hebat Pak. Bahkan dari perkara ekonomi saja kita ini umat yang hebat, gitu Pak. Jangan sampai kemudian kita ini tenggelam dalam rasa pesimisme, rasa minder ketika kemudian berhadapan dengan
kamu mengetahui saya ini betul Rasulullah dan Allah memenangkan kami dalam perang Badar. Jawaban mereka, yang kamu perankan orang-orang yang tidak tahu perang. Mereka bukan ahli perang. Coba yang kamu perangi kami. Gitu kan. Jadi nantang-nantang kayak gitu Pak. Tapi sama Rasulullah dibiarin aja. Sampai pada suatu ketika ada seorang muslimah yang berbelanja di pasar Bani Koyoko digoda-goda untuk membuka kadernya. Gitu. Jadi sejak zaman dulu itu muslimah-muslimah itu mempunyai tradisi untuk menjaga kehormatannya, termasuk tidak memperlihatkan kecantikannya kepada orang-orang asing Pak. Karena itu aneh kalau kemudian ada orang-orang Islam sekarang ini bingung dengan syariatnya dengan memusuhi cadar. Kemarin ada beberapa mahasiswa di mana itu Pak ya membuli wanita bercadar, sekarang lagi bunuh sendiri karena diancam skorsing di kampusnya itu. Jadi sangat aneh kita ini Pak. Ada muslim yang awam terhadap syariat agamanya sendiri. Memang cadar itu merupakan khilaf di antara para ulama. Satu madhab dengan madhab yang lain berbeda pendapat dalam perkara ini. Tapi tidak ada satu madhab pun yang kemudian mengharamkan cadar. Gitu. Artinya ini merupakan bagian yang valid dari syariat agama kita. Bahkan kalau kemudian kebanyakan muslim Indonesia ini kan pengikut Imam Syafi'i, kan itu Pak ya. Dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya Al-Qur'an, fikihnya Imam Syafi'i yang diutamakan Al-Qur'an, itu beliau mengatakan aurat wanita di luar sholat itu sekujur tubuhnya termasuk mukanya. Baru ketika di dalam sholat bentuk mukanya dilepaskan. Jadi kalau kemudian kita ini ngaku pengikutnya Imam Syafi'i yang konsisten, seharusnya pengikutnya Imam Syafi'i itu perempuan-perempuannya menutup wajahnya semua. Tapi kalau kemudian yang tidak menutup wajahnya berjilbab biasa itu tidak boleh dicela. Yang berjilbab biasa saja tidak boleh dicela, apalagi yang menggunakan cadar tidak boleh saling mencela. Itu sama-sama bagian dari ajaran agama kita. Kembali kepada kisah Bani Koyoko tadi. Bapak-bapak ibu dan bapak-bapak, wanita muslimah ini Pak diminta untuk membuka bentuk mukanya. Ternyata kemudian wanita ini menolak. Akhirnya salah satu pedagang di situ mencantolkan baju belakang si wanita ini, sehingga ketika dia berdiri, awal belakangnya terlihat. Wanita ini minta tolong. Ada seorang laki-laki muslim yang kemudian membela kehormatan wanita ini dengan membunuh pedagang yang kurang ajar tadi. Akhirnya satu pasang proyek dia semua. Ini kalau baca kisah ini ada kisah besar. Jadi laki-laki muslim itu harus punya rasa cemburu, giroh, gitu Pak. Jadi melihat muslimah itu harus betul-betul dilindungi. Rasulullah menjamin laki-laki yang tidak punya rasa giroh, rasa cemburu itu nanti tidak bisa masuk surga. Namanya dayus. Karena kalau kita punya istri, punya anak perempuan Pak, mereka pergi dengan laki-laki yang tidak kita ketahui, maka harus kemudian tadi sama siapa? Jangan kemudian enak-enak saja Pak. Kalau enak-enak saja kita bisa terancam masuk ke dalam dayus ini. Kalau sudah masuk ke dalam dayus, maka nggak bisa masuk surga Pak. Mencium baunya surga nggak bisa. Nah, bapak-bapak ibu dan rahmatullah, akhirnya gara-gara peristiwa di pasar Bani Koyoko tadi itu, Rasulullah menghukum Bani Koyoko untuk diusir. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir ini juga diusir Pak. Gara-garanya mereka ini bersepakat bersekongkol untuk membunuh Rasulullah. Ceritanya Rasulullah itu kan ngirim beberapa juru dakwah keluar. Lalu kemudian ada yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian ada yang tidak sengaja membunuh orang-orang yang punya perjanjian dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mencarikan dia uang tebusan, minta bantuan kepada Bani Nadir. Ternyata mereka bersepakat bersekongkol menjatuhkan gilingan batu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian mengambil keputusan Bani Nadir juga diusir. Kisah Bani Nadir ini dalam surat Al-Hasyr. Yang terakhir Bani Koyoko, yang terakhir Bani Quraidah. Bani Quraidah ini dihukum mati laki-laki semuanya karena melakukan pengkhianatan yang paling besar, yaitu ketika kota Madinah dikepung oleh tentara Ahzab, perang Khandaq.
mereka malah kemudian membantu tentara Ahzab ini menyerang dari dalam. Akhirnya bapak-bapak ibu yang rahmatullah, Bani Quraisyah itu dihukum mati semuanya. Kan Rasulullah itu ketika masuk kota Madinah pertama, beliau ini membuat perjanjian yang sampai sekarang diabadikan namanya dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengenal nilai-nilai yang sekarang ini didengung-dengungkan oleh orang-orang modern, hak asasi manusia, kesetaraan dan sebagainya. Itu ada di dalam Piagam Madinah semuanya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi ini menyembunyikan apa yang datang pada mereka untuk menjaga, menukarkan hidayah Allah itu dengan perkara yang sifatnya duniawi. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran samanan qalilan, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Kenapa demikian? Karena sebanyak apapun yang mereka dapatkan dari dunia, karena menyembunyikan informasi tentang kenabian Rasulullah tadi itu dan juga ingkar pada kenabiannya, maka itu dibandingkan pahala akhirat semuanya sedikit. Di samping itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah menjamin bahwasanya yang mereka dapatkan itu hanyalah samanan qalilan, harga yang murah saja. Karena sehebat apapun mereka menyembunyikan berita dari Al-Quran ini, berita kenabian Rasulullah yang ada di dalam kitab mereka ini, mereka tetap akan dilanda kekalahan. Buktinya 3 Yahudi Madinah tadi itu semuanya dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Di saat itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan dalam bagian ayat ini, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Dunia yang mereka tukar dengan hidayah tadi itu, yang kemudian mereka makan, hakikatnya yang dimakan itu hanya api neraka saja, Pak. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat mereka juga tidak akan diajak ngomong sama Allah. Wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka ini yang menukarkan hidayah dengan kesesatan. Juga maghfirah Allah dengan azab. Kalau bicara masalah neraka azab itu kan makanya Allah kemudian berbicara berfirman dalam ayat ini, fama asbaruhum 'alan nar. Apa yang membuat mereka berani atau nanti yakin bersabar kalau dimasukkan ke dalam neraka? Kan gitu Pak. Kita ini kan sering mendapatkan ilustrasi yang demikian Pak. Matahari itu kan suhu permukaannya 6.000 derajat Celcius. Suhu inti mataharinya 150 juta derajat Celcius, kan gitu Pak ya. Api yang paling panas di bumi itu api las 3.000 derajat Pak. Api las itu besi, logam-logam keras itu putus Pak, leleh itu Pak. Nah, Rasulullah itu bersabda, nanti neraka itu panasnya 70 kali lipat dari panasnya api yang kamu kenal. Taruhlah panasnya yang kita kenal sekarang ini yang paling panas, inti matahari 150 juta derajat Celcius, kan gitu. Itu dikalikan 7. Jangankan yang 150 juta derajat Celcius kali 7 Pak, yang 3.000 saja itu mampu memutus besi loh Pak. Apalagi badan kita, apalagi badan manusia. Yang kemudian lebih menakutkan lagi Pak, Allah itu menjamin dalam Al-Quran, menggambarkan dalam Al-Quran itu, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghayra aliyatul alam. Setiap kali kulit mereka ini gosong, diganti dengan kulit yang baru agar mereka selalu merasakan azab. Jadi Pak, kita bayangkan saja itu, kulit penduduk neraka itu kena 150 juta derajat kali 7, nyamber tok, itu langsung gosong dan langsung diganti sama Allah. Saya di Wonosalam Pak, ini kan termasuk desa Pak. Desa di sana itu yang pakai kompor gas itu terhitung agak jarang. Yang banyak pakai kompor luweng. Paham Pak? Asli saking desa iso paham ya. Jadi tungku kayu itu paling. Itu kan kalau kemudian nyalakan
api itu Pak, ada bara yang warnanya merah itu Pak ya. Itu kan selalu membara. Nanti orang manusia masuk neraka itu kan itu dikatakan oleh Allah, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakunya adalah manusia dan batu-batu. Kenapa manusia jadi bahan baku neraka? Karena membara terus kulitnya kayak arang yang dimasukkan ke dalam luwang-luwang. Kayu yang dibakar tadi itu Pak. Apinya bisa jadi udah mati, tapi masih ada baranya itu Pak. Gitu. Manusia nanti masuk neraka kayak gitu Pak. Tahu bilang, mudah-mudahan kita nggak masuk ke dalam ya Pak. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sebenarnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak ibu dan dirahmati Allah, karena itu kemudian Allah berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Apa yang bikin mereka itu merasa mampu bersabar dari neraka? Ini juga menjadi kontemplasi lah, renungan bagi kita semuanya. Apa yang bikin manusia itu mampu boleh berbuat dosa, lalu kemudian dia merasa mampu bertahan di dalam api neraka? Dari kami Allah Nazar kita bagi hakim. Hal yang demikian itu dikarenakan Allah telah menurunkan Alkitab Al-Quran dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam perkara Alkitab ini, Al-Quran ini, terjatuh dalam pertengkaran, permusuhan yang perselisihan yang nyata. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman pada sekarang ini, kita ini Pak kaum muslimin seperti ini, itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang ahli kitab yang tidak mengimani kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai orang yang beriman, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk juga mengimani nabi-nabi dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Karena itu Pak, kita tidak boleh kemudian tidak mengakui dan tidak mengimani kenabiannya Nabi Musa. Kita juga tidak boleh mengingkari kenabiannya Nabi Isa. Kita juga wajib mengimani kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Gitu Pak. Walaupun demikian Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengimani kitab-kitab ini bukan berarti dengan pemahaman bahwasanya kalau kemudian ada orang membacakan ayat-ayat dalam Injil dan Taurat, berarti saya harus mengikuti ayat-ayat tersebut. Tidak demikian Pak. Karena apa-apa yang ada di dalam Injil dan Taurat itu disempurnakan dengan Al-Quran, sehingga seharusnya orang-orang ahli kitab itu kalau betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga mengimani Al-Quran ini. Tapi yang terjadi, tidak semua ahli kitab itu mereka ini beriman kepada kenabiannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, insya Allah derajat kita ini yang lebih tinggi. Bagi orang-orang ahli kitab ini yang kemudian tidak mengimani kenabiannya Rasulullah, itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik Pak. Kenapa kok ahli kitab ada yang kafir? Karena mereka mengingkari kenabiannya Rasulullah Muhammad SAW dan juga tidak mau mengimani terhadap Al-Quran. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya Bapak-bapak. Bisa sebentar Pak? 9 menit. Masih? 9 menit. 9 menit lagi. Baik, saya teruskan sedikit Pak pada ayat 177. Allah meneruskan firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala 'ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wal masailin wa fil riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Laisal birra, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ayat ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika melihat Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengubah kiblatnya yang semula menghadap kepada Masjidil Aqsa kepada Ka'bah di kota Mekah. Dan
perubahan kiblat itu Pak 180 derajat. Yang sudah pernah naik haji Abah Samsul Purnomo, Pak Junaidi pasti mengunjungi masjid Qiblatain, gitu kan? Dan pasti panjenengan diterangkan ketika itu. Abah Komar juga ini juga sering ya, Abah Komar juga pasti sering. Di masjid Qiblatain itu pertamanya sholatnya menghadap ke Baitul Muqaddas ke arah timur, lalu kemudian balik 180 derajat. Dan gitu. Karena itu dinamakan masjid Qiblatain, dua kiblat. Ketika sholat asar Rasulullah kiblatnya dua ketika itu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, perpindahan arah kiblat ini rupanya kemudian menjadi bahan olok-olok bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat, orang-orang Nasrani sholatnya menghadap ke arah timur. Nah ketika itu mereka kemudian mengolok-olok, nah ini kiblat kok muter-muter, tidak pasti kayak gini. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah kemudian menjawab pertanyaan ini secara langsung. Laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu hakikatnya kamu mengarahkan wajahmu ke arah barat ataupun ke arah timur. Walakinnal birro, tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wal malaikati, dan pada malaikat-malaikat, wal kitabi, dan juga pada kitab-kitab, wan nabiyina, dan juga kepada para nabi. Jadi ini rukun iman Pak diterangkan pada kita semuanya Pak. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fil riqabi, dan memberikan hartanya yang disukainya, gitu Pak, kepada dzil qurba, kaum kerabat, wal yatama, orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnas sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta, wa fil riqabi, dan orang-orang yang berusaha memerdekakan dirinya dari perbudakan. Gitu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah itu bersabda Rasulullah SAW, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama adalah ketika engkau dalam keadaan kaya, wa yaqma, dan dalam keadaan tomak terhadap kekayaan tadi itu, lalu kemudian itu disedekahkan. Itu termasuk sedekah yang paling utama, gitu Pak. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat para sahabat itu kemudian berlomba-lomba dalam bersedekah. Umar itu pernah pada dalam perang Jaisul Usra, Umar itu bertekad, saya ingin mengalahkan Abu Bakar, dan saya yakin sekarang saya menang. Bagaimana caranya? Beliau bawa separuh hartanya untuk kemudian diinfakkan pada Rasulullah SAW. Ternyata Abu Bakar bawa seluruh hartanya Pak untuk diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Yang bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bentuk sedekah seperti ini itu menurut Rasulullah salah satu bentuk sedekah yang paling utama. Tapi bapak-bapak ibu-ibu yang kemudian harus kita ini betul-betul pahami, para sahabat berlomba-lomba bersedekah dengan mensedekahkan barang yang terbaik tadi itu bukan berarti kemudian seluruh kapitalnya, seluruh modalnya diberikan pada Rasulullah sehingga kemudian mereka tertinggal dalam keadaan miskin. Dan demikian bapak-bapak ibu-ibu, gitu. Yang terjadi adalah para sahabat itu orang-orang yang jago untuk mengolah ekonomi mereka Pak. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berkata, saya paling senang dua hal, kalau tidak berdagang ya berperang, gitu Pak. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu kenal namanya Sun Tzu ya, ahli perang, ahli militer Cina itu loh Pak. Itu kan trik-trik strategi militernya itu banyak diterapkan dalam strategi bisnis Pak. Karena memang perang sama perdagangan itu banyak strategi persamaannya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika para sahabat ini menginfakkan seluruh harta, menginfakkan harta-harta terbaiknya, mereka ini punya sumber-sumber ekonomi yang lain yang tetap bergerak. Umar bin Khattab itu punya kebun-kebun. Ketika beliau meninggal dunia, kita kan tidak mengenal Umar bin Khattab itu sebagai salah seorang sahabat yang kaya Pak ya. Tapi ternyata ketika beliau meninggal dunia,
harta yang beliau tinggalkan itu sekitar 400 miliar kalau dihitung dengan harta sekarang ini. Itu baru yang nggak kaya Pak. Yang kaya Kak Abdul bin Auf itu berapa katanya itu Pak? Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada juga Rasulullah itu memberikan kriteria sodako yang terbaik juga. Afdolus sodakoti juhdul mukil. Sodako yang terbaik itu adalah sodako yang diberikan ketika kondisinya lagi kepepet, gitu Pak. Kan ada dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Fisarroi wadorroi. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Siapa saja yang diberikan sodako ini? Pertama dawil kurba, kaum kerabat. Kadang-kadang kita ini mau infak itu Pak, infak pada yang jauh dulu, lupa pada kaum kerabat yang dekat-dekat. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu menjamin orang yang berinfak pada kaum kerabatnya itu mempunyai 2 pahala. Yang pertama pahala silatun, yaitu menyambung silaturahim. Yang kedua pahala infaknya itu pada sedekahnya. Apalagi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, para suami-suami bapak-bapak ini, itu Rasulullah menjamin apa yang kamu berikan satu suapan kepada mulut istrimu itu ada nilai sedekahnya, ada nilai infaknya. Jadi bapak-bapak kalau sama keluarga jangan kemudian kita ini malah berbakhil-bakhil gitu. Nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita itu ada pahala sedekahnya tuh Pak. Jangan khawatir Pak. Gitu. Nah, dawil kurba wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim ini sampai kemudian mereka ini mampu mandiri secara ekonomi. Gitu Pak. Dia disebut anak yatim lagi kalau sudah mandiri secara ekonomi. Kebanyakan di antara kita, mungkin ada di antara kita ada yang bapaknya sudah meninggal, artinya bukan anak yatim lagi. Yang menjadi masalah adalah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang sistem masyarakat kita sekarang ini memperlambat kematangan psikologis anak-anak kita, sementara kematangan biologisnya sudah dicapai, gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu para sahabat itu punya kebiasaan agar kemudian anak-anak ini matang juga secara psikologis, mampu mencari nafkah sendiri dan lain sebagainya. Mereka dilatih sejak dini Pak. Karena itu kita mendengar Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya pertama kali umur 11 tahun dan sebagainya gitu Pak. Umur 8 tahun beliau sudah menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing itu Pak, kalau dalam image kita sekarang ini pekerjaan yang rendah kan gitu. Padahal menggembalakan kambing itu pekerjaan para nabi. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan bayangkan angon pedus pada masa sekarang ini sama dengan angon pedus pada masanya Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu yang digembalakan ratusan kambing langsung. Saya di pondok juga ada kambing Pak. Biasanya yang menggembalakan saya sama Ahmad Pak. Saya bilang sama anak saya, ini pekerjaan para nabi. Nah itu kamu jangan menggembalakan kambing ini hanya sekedar menggembala kambing saja. Sambil menggembala kambing, ayo kita murojaah. Kadang-kadang Pak, untuk menyemangati kambing-kambing itu peliharaan sampai ke atas-atas, kita bawa hati, murojaahnya pakai hati Pak. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan berkualitas. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa sabil, orang yang dalam perjalanan. Wasailin, orang yang minta-minta. Wa fil riqabi, dan hamba saya yang memberikan dirinya. Berikutnya juga kebajikan itu adalah aqamas sholata, mendirikan sholat. Wa ataz zakata, menunaikan zakat. Wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janjinya jika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar ketika sedang ditimpa kesusahan dan penderitaan. Ba'sa itu kesempitan, dharra itu penderitaan seperti rasa sakit, wa hinal ba'si ini ketika berperang. Gitu Pak. Ulaika alladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang membenarkan, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa. Ada yang menarik Pak? Ini saya cepat nanti kita aja Pak. Kalimat wasobirina fil ba'sa'i. Bagi yang paham bahasa Arab, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat yang awal dari kebajikan yang disebutkan oleh Allah sebelumnya ini, itu semuanya dalam posisi marfu, semuanya dalam posisi marfu itu gitu Pak. Laisal birro antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birro, kalimatnya itu ada yang di skip, di hadaf namanya. Ini bisa kalau dibaca nggak ada yang diloncati menjadi walakinnal birru man amana billahi birru. Ini maksud namanya. Hanya kalimat wasobirina ini tidak marfu tapi mansub. Wasobirina ini dalam posisi fathah, tapi karena ini ada jamak mudzakkar salim namanya, maka menjadi ya dan nun menjadi i. Wasobirina. Kenapa kok wasobirina ini disebutkan dalam posisi mansub? Ternyata Pak, hikmahnya besar sekali. Ini takziman, memuji kondisi orang-orang yang bersabar. Karena bersabar itu Pak, itu butuh energi. Wayai, melarat, radu duit, sabar, itu butuh sesuatu yang menakjubkan. Ketika ditimpa sakit dia bersabar, itu menakjubkan sekali. Ketika berperang dia bersabar, itu menakjubkan. Tanya Pak, mujahid muslim itu selalu ditakuti Pak. Kalau kita lihat video-video yang tersebar penyerbuan mujahid Palestina kemarin Hamas itu mereka itu nggak ada yang mundur sama sekali, maju terus. Orang-orang yang Israel saja mundur itu Pak. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang dirahmati yang saya sampaikan. Namun waktu masuk waktu Isya, barangkali ada yang mau menambahkan atau yang menanyakan sedikit, saya persilakan Pak. Cekap Bapak ini, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.